Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Allahumma فصل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وتبعه من يومنا هذا إلى يوم الدين ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل النور. Wa illa, kalau misalnya dia nggak mampu untuk menasihatinya atau menegurnya, nggak mampu untuk menegur, wajibu alaihil inkaru biqalbihi, maka wajib bagi dia minimal inkar, minimal hatinya enggak ridho, enggak rela, minimal memungkiri perbuatan tersebut. Ada orang salah dalam syariatnya dibilangin masih berlanjut, ya, kemudian kita bagaimana dalam hati, minimal inkar. Kalau kita nggak mampu untuk menyampaikan, minimal ingkar. In ajaza anil ghahri wal amri. Kapan ingkar itu boleh? Kapan? Jika kita tidak mampu untuk menegurnya dan memerintahkannya. Pada satu posisi kita nggak mampu untuk menegur dia, ya karena satu dan lain hal, atau mungkin ada tidak bisa memerintahkannya, ketika itu ingkar paling minimal. Ya, jangan keluar dari itu. Wa dzalika ad'aful iman. Itu udah paling lemah-lemahnya iman udah. Tapi sini ada keterangannya bagus sekali sini. Dikatakan di sini ketika membahas masalah ingkar, jadi bukan berarti orang itu ketika lihat hal-hal kayak tadi, kan kadang-kadang kita hanya lihat kemungkaran doang. Ternyata orang yang meninggalkan kewajiban juga kita mesti bersikap. Bukan kemungkaran saja, terkadang karena sholat dia tinggalkan, atau sholat dia kerjakan tapi ada rukun, atau dia kerjakan tapi nggak sesuai dengan aturannya, itu bagi kita diperbolehkan untuk menegurnya. Itu dengan syarat jika mampu. Kalau nggak mampu menegur, maka dengan ingkar. Dikatakan di sini ketika menyebutkan ingkar enggak cukup dikatakan li'annahu, di dalam sarahnya dikatakan oleh Sinawi Al-Bantani, dikatakan ada pembahasannya enggak cukup yang namanya kalau dia mampu dengan perbuatan, maka enggak cukup dengan ucapan. Ada orang misalnya bisa menegur, tapi dia punya kekuatan. Misalnya dia seorang guru kan punya power terhadap muridnya, bisa dia tegur. Nggak cukup dengan ucapan, ada tindakan real. Ya, ucapan itu nggak cukup. Nah, kalau memang udah dia nggak ada kekuatan, nggak ada terbatas, maka boleh baru dengan ucapan. Jadi begitu. Jadi dengan ucapan aja nggak cukup, harus ada realnya, harus ada perbuatannya. Naam, ai aqallu ma yalzamul insan indal ajazi. Kenapa paling akhir orang ingkar terhadap hatinya? Karena itu udah paling minimal. Seseorang itu dianggap lemah ketika dia tidak bisa menegurnya. Bahkan dikatakan di sini fa innahu, lihat,
Walaysa wara' dzalika minal imani habbal khardal. Dalam syarahnya, kalau orang udah nggak ingkar dengan hatinya, maka bisa dipastikan dia nggak punya iman deh, walaupun dikit. Dia nggak bisa ingkar nih. Kan kalau orang nggak mampu dengan perbuatan, dengan lisan, nggak mampu dengan lisan, ingkar kan, kalbi, karena itu paling lemahnya iman. Ada gak setelah itu? Udah nggak ada lagi. Kalau orang nggak ada ingkar dalam hatinya, maka udah nggak ada iman dalam dirinya. Kata min khardal, katanya, walaupun sedikit pun nggak ada, katanya. Kenapa begitu? Dikatakan di sini, li'annahu idza lam yukrihu biqalbi faqad radiya bil ma'siyah. Kalau dia itu enggak membenci dengan hatinya, enggak ingkar dengan hatinya, berarti dia telah ridha dengan kemaksiatannya. Gitu. Jadi ada lawan kebaliknya, ada makna kebalikannya. Makanya udah nggak ada lagi. Jadi 3 fasenya, dengan kemampuan, nggak ada dengan lisan, nggak ada ingkar, nggak ada di balik itu. Kalau nggak ada ingkar, berarti ridha dengan maksiat. Gitu aja. Nah. Wa yajibu tarku jami'il muharramat, dan wajib bagi setiap mukallaf meninggalkan semua bentuk keharaman yang diharamkan oleh Allah. Ka uququl walidain dalam syarahnya, seperti durhaka sama orang tua, wa qat'ir rahim, memutus tali silaturahim, wa syurbil khamar, minum-minuman yang memabukkan, wa qatlin nafsi, membunuh, wa aklir riba, makan riba, wa zina, wa ka'af'ali qaumil Lut, berbuat Lut, homoseksual, sama tuh, itu perbuatan yang diharamkan. Wa muharasatul dika, ngadu ayam atau sambung ayam termasuk, cupang juga termasuk, ada cupang. Nah, wa munatahatul kibas, adu domba tuh, wa nuqsanul mikyal wal mizan, mengurangi timbangan, termasuk wa dukhulul hammam bila mi'zar. Wa dukhulul hammam bila mi'zar, masuk hammam tanpa selempang, enggak tutup auratnya. Kalau hammam sebenarnya bukan kamar mandi. Awal hammam itu kayak sauna. Ya kan, orang kalau di sauna kan dia dibuka buat keringatnya. Jangan dibuka, tutuplah auratnya. Karena kan banyak orang biasanya seperti itu. Itu termasuk kemungkaran kalau sampai kebuka auratnya. Dikatakan di sini, hukumnya wajib nahyu murtakibiha, wajib melarang orang yang melaksanakan perbuatan yang diharamkan tersebut, katanya, walau sobiyan, walaupun itu anak kecil. Jadi anak kecil kalau ada durhaka sama orang tua, jangan didiemin. Ada anak kecil ngelawan orang tua nih, misalnya, jangan diantengin, dia biarin dah. Jangan. Enggak mendidik. Bagaimana? Lurusin. Dari kecil udah dibilangin, minimal kita ngebilangin, tapi masih begitu juga, nggak apa-apa, itu namanya pendidikan, tarbiyah. Bukan berarti tuh anak kecil udah antepin aja, biarin lah, jangan. Kadang-kadang ada orang tuanya juga, anak masih kecil diantepin, dia ngelawan orang tuanya, jangan. Justru dilurusin, diajak, nasihatin, begitu. Berkali-kali, berkali-kali. Namanya anak kecil. Prosesnya butuh proses lama. Jadi intinya, kalau ada kedurhakaan orang tua atau berbuat sesuatu yang diharamkan, walaupun pelakunya anak kecil, tetap kita harus mencegahnya. Mencegah bagaimana? Ya tadi dengan dakwah. Harus dibedakan cara memperlakukan orang dewasa dengan anak kecil. Yang pasti ya tadi enggak bosan-bosan, ya harus berkali-kali. Nah, dikatakan begitu, wa nahyu murtakibiha wa man'uhu, dan juga wajib untuk mencegahnya ghahran, dengan kuat. Minha in qadar alaih. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan perbuatan haram, wajib bagi kita untuk apa? Bagi diri kita wajib meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Kemudian wajib bagi diri kita juga untuk melarang orang melakukan perbuatan yang diharamkan. Bukan saja melarang, mencegahnya juga. Bukan sekedar mencegahnya, ghahran,
sekuat tenaga kalau bisa kita cegah. In qadara, tapi syaratnya jika dia mampu. Jadi nggak cukup, kembali lagi, nggak cukup kalau ada perbuatan yang haram. Ada orang misalnya mabok-mabokan misalnya, ya, ada orang mengganggu dia mabuk atau minuman keras misalnya, ya, kalau dalam kitab ini dikatakan bahwasanya boleh bagi dia untuk mencegahnya. Bilangin dia punya kemampuan, bilangin ini nggak boleh. Oh nggak ada kemampuan, pakai nasihat. Kalau memang dia nggak mampu untuk menarik, misalnya diambil ada minuman keras, dia nggak mampu untuk menarik itu karena emang nggak ada kemampuan. Ya mungkin dia bukan aparat atau mungkin dia nggak ada kekuasaan, nggak bisa untuk menarik itu. Bagaimana? Minimal ada ucapan. Oh, ucapan layangkan. Ini nggak boleh. Ucapan juga nggak mampu, ya sudah. Minimal kita ingkar atas perbuatannya. Kan harusnya ada proses. Jangan sampai kita ini nggak ada ingkar. Ada orang misalnya maaf menjual minum-minuman yang memang dalam agama kita tidak diperbolehkan. Kita ya Allah ini jual, ngomong nggak bisa. Mencegah nggak bisa, ngomong juga terbatas. Minimal kita ingkar. Yaudah, hati kita ingkar, ya Allah saya nggak ridho hati saya. Minimal begitu deh. Jangan sampai enggak, jangan sampai biasa-biasa aja ngeliat gituan, biasa aja. Ya dan jual sini nih, dia diam aja. Kadang-kadang dibuat bercandaan, biasa aja. Ya. Orang udah ngeliat kemaksiatan, minimal ingkar udah. Udah nggak ada lagi. Kalau dia nggak ingkar, berarti dia ridho dengan maksiat. Makanya harus begitu. Makanya berapa banyak orang terkena dosa sebab bukan dia melakukannya, sebab dia ridho dengan kemaksiatan. Jangankan di sini, ada orang berbuat maksiat di Amerika, kita di Indonesia, ya kita nggak ada ingkar terhadap perbuatan tersebut, kena kita dosanya, kena kita. Walaupun kita nggak ada sono, nggak melakukannya, nggak ada ingkar dan kita kena kita. Kita. Makanya nasofullah bisalamah, jaga diri kita semuanya. Jangan sampai enggak melakukan tapi dosanya kecipratan. Nah, ala hadiliyat wa ala kunatin salihah fi khair wa fi nafi rabbana taqabbal minna wa hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.